Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga. Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, nas firman Tuhan yang menyertai kita pada hari ini tertulis di dalam 1 Timoteus 1 ayat yang kelima, dikatakan, tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Demikian firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, nas ini merupakan surat Paulus kepada Timoteus supaya Timoteus memberikan nasihat kepada jemaat Tuhan yang pada saat itu sedang banyak menghadapi ajaran-ajaran palsu, banyak menghadapi ajaran-ajaran sesat di dalam hidup mereka. Oleh karena itu, Timoteus harus memberikan nasihat kepada mereka. Tentu sebagaimana yang kita tahu bahwa nasihat itu adalah, atau tujuan dari nasihat itu adalah untuk mengajak kita kepada kebaikan dan menghindari kita dari keburukan yang akan mungkin terjadi di hari yang akan datang. Dan nasihat itu juga merupakan suatu bukti kasih kita kepada sesama. Ketika kita menasehati seseorang, berarti kita telah menunjukkan kasih kita kepada orang yang dinasehati tersebut. Tentu dari nas ini sangat jelas bahwa nasihat itu harus diberikan di dalam kasih, supaya orang yang mendengar nasihat itu juga memiliki kasih yang daripada kita. Oleh karena itu, jadilah orang yang hidup di dalam kasih. Jadilah orang yang memang benar-benar menghidupi kasih itu, sehingga dapat menjadi teladan dan layak memberikan nasihat kepada orang yang dinasehati. Yang kedua juga dikatakan bahwa nasihat itu diberikan harus dari hati yang suci, dari hati yang murni. Tentu nasihat yang berasal dari kasih adalah nasihat yang tidak menyimpang dari jalan yang benar. Nasihat yang lahir dari hati yang suci, yang tidak mengharapkan apa-apa, tetapi murni untuk memberikan kasihnya. Karena nasihat yang benar itu berasal dari kasih, maka tentu akan timbul dari hati yang murni. Kemudian yang terakhir, bahwa nasihat juga harus diberikan dari iman yang tulus dan ikhlas. Iman dan ketulusan hati. Yang pasti nasihat yang tidak menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Jangan ada maksud dari nasihat yang akan kita sampaikan kepada orang lain, tetapi nasihat itu harus lahir dari iman dan dari ketulusan hati, tidak mempunyai maksud tertentu. Karena nasihat yang berasal dari iman dan nasihat yang berasal dari kasih, maka akan membuat orang yang semakin mendengar semakin melakukan apa yang telah ia dengar, bahkan membawanya semakin percaya kepada Tuhan. Itu adalah hal yang membuktikan apakah nasihat itu berasal dari iman dan berasal dari kasih. Maka lakukanlah dari hati yang tulus. Nasihatilah seorang akan yang lain sebagai bukti dari kasih kita kepada orang tersebut. Tetaplah menyampaikan kabar kebenaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan yang menyertai kehidupan kami. Terima kasih buat firman Tuhan yang tetap memberikan semangat, yang tetap memberikan kami Tuhan pengharapan yang baru di dalam hidup ini, yang mengajarkan kami untuk mengasihi sesama kami,
Dalam wujud kasih itu Tuhan, maka kami juga harus mampu memberikan nasihat maupun mendengarkan nasihat yang baik, nasihat yang berasal dari kasih dan dari iman yang tentunya yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan di dalam menerima ataupun menyampaikan nasihat, dan terlebih kami dapat menjadi teladan bagi sesama kami Tuhan, sehingga kami layak memberikan nasihat kepada orang-orang yang kami kasihi, dan orang-orang yang mendengar nasihat tersebut dapat juga meniru kasih yang ada di dalam diri kami. Mampukan kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa kepadamu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita sekalian. Amin.